Tumbuh merata pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging. Banyak pengetahuan, banyak ilmu. Welcome back to Sherry. Halo people, ini lagi musim penghujan nih, udah mulai musim penghujan. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, jangan lupa jaga kesehatan. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol dikit tentang data analis nih bersama Bapak Rondi. Pak Rondi ini jago di bidang data analis ya Pak? Jago enggak sih, cuma sering pakai aja. Sering analisis data lah ya Pak? Sering menggunakan data buat kebutuhan analis ya. Udah berapa lama Pak bergelut di bidang data analisis ini Pak? Datanya sendiri saya pakai dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah, cuman analisa lebih mendalamnya justru mungkin 5 tahun ke belakang lah ya. Yang lagi booming orang gimana caranya jadi data analis. Nah iya betul banget Pak. Nah terus kan kita tahu nih sekarang ini lagi marak-maraknya tadi Pak data analis, data analisis. Orang-orang tuh pengen mau jadi data analis gitu. Tapi kita mau tahu dulu dong kesehariannya tuh kayak gimana Pak, apa aja hambatan-hambatannya, kendala-kendalanya jadi seorang data analis itu. Kendala yang pasti banyak ya. Jadi sekarang kalau namanya data analis itu nggak lagi tergantung terhadap orang IT. Kalau dulu kan kalau kita ngomongin data analis itu kan mindsetnya justru ke orang-orang IT yang pastinya ngolah data dengan perangkat atau dengan software yang cukup canggih. Tapi kalau sekarang itu lebih ke self-service. Bagaimana seorang yang mengolah data, entah itu orang IT atau bukan orang IT, tapi bisa memanfaatkan data, bisa menggali data yang dia pergunakan hingga itu menjadi satu insight. Nah tentunya kan yang diperlukan pertama kali adalah bagaimana memahami data itu sendiri. Bagaimana informasi yang bisa digali dari data, bagaimana menemukan relasi antar masing-masing data, sehingga dari relasi itu kita ketemu suatu pola, satu insight, satu pengetahuan yang bisa kita gunakan ya tentunya untuk mendukung keputusan bisnis. Ini kedepannya bisnis udah apa ini? Sekarang kan bisa dijawab dengan data, bukan lagi berdasarkan asumsi. Kalau dulu kan mungkin bisa aja, menurut saya sih harusnya kayak gini, tapi kalau sekarang kan harusnya berdasarkan data, maka harusnya seperti ini. Gitu. Jadi udah bukan asumsi lagi, terus langsung aja dikasih datanya tuh Pak? Betul, kalau dulu kan berdasarkan wangsit yang saya terima, maka harus seperti ini kan nggak bisa lagi kalau sekarang. Gitu. Dan ini udah akurat banget berarti ya Pak? Udah pakai data semua tuh? Nggak bisa dibantah, karena yang menjadikan satu dasar pengambilan keputusan itu adalah data. Gitu. Bukan sesuatu hal yang sifatnya nggak pasti, tapi satu hal yang memang bentuknya udah ada, kelihatan gitu, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah untuk menganalisis datanya ini kan pasti ada langkah-langkahnya gitu Pak, dan ada problemnya. Untuk problemnya sendiri gimana Pak dalam menganalisis data? Biasanya sih lebih ke data yang kotor. Artinya kan orang menggunakan data atau nyimpen data itu kan di banyak wadah gitu ya. Dalam artian bisa aja mungkin orang hanya menggunakan spreadsheet untuk nyimpan data. Di spreadsheet sendiri kan orang biasanya cuma input tanpa ada semacam constraint. Bisa jadi mungkin ada duplikasi data, kemudian ada juga data yang harusnya diisi malah dikosongkan, ada juga data-data yang istilahnya data yang sama tetapi bentuknya berbeda. Misalkan kayak nulis Jakarta, harusnya tulis Jakarta, ada nulisnya yang JKT aja, atau mungkin nulisnya Jaksel saja, misalnya harusnya Jakarta. Nah hal seperti itu yang kelihatannya sepele, tapi itu akan menyita waktu pada saat analisa, karena hal-hal kecil itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kesulitan yang paling mungkin paling nyita banyak waktu adalah bagaimana kita mencari mencari data-data yang error, mencari data-data yang duplikat. Itu pastinya akan memalukan waktu yang cukup banyak gitu. Dan itu kelihatannya tuh sepele, cuma ternyata emang
berpengaruh besar gitu Pak? Gampang sebetulnya, tapi itu makan banyak waktu. Cuma karena Iya, coba aja. waktu aja gitu lah. Betul, datanya ada katakanlah 20 juta record. Kita carinya gimana kalau misalkan tanpa alat yang cukup bagus gitu ya. Kalau cukup pakai Excel, Ctrl H, Ctrl F misalkan untuk mencari data yang error, itu kan akan banyak sekali makan waktu. Tapi beruntungnya saat ini ada banyak sekali tools yang bisa kita gunakan yang pastinya itu akan mengefisienkan waktu kita pada saat cleansing data. Terus kalau tadi tuh Pak yang ada error-errornya misalkan cuma Jakarta doang, tulisan J-nya kecil, J-nya besar, terus misalkan ada duplikat-duplikat, itu cara ngatasinnya ada cara manualnya kan ada yang cari duplikat itu Pak, misalkan di Excel. Nah itu selain itu ada lagi nggak Pak? Ada banyak. Tentunya hal yang paling penting pada saat kita akan menganalisa data adalah kita mengerti terhadap data itu sendiri. Artinya kita kan mesti profiling datanya dulu. Masing-masing datanya kita lihat di masing-masing row ini apakah datanya ada yang error nggak? Di masing-masing data ini, di masing-masing row-nya itu apakah datanya masih ada duplikat nggak? Seberapa banyak yang kosongnya, kemudian seberapa banyak yang missing value atau nilainya yang berbeda, itu mesti kita profiling terlebih dahulu. Dan beruntungnya di setiap tools data analisa itu pasti ada. Artinya kita tinggal menggunakan satu klik mungkin ya, satu klik nanti kelihatan mana berapa persen errornya, berapa persen yang kosong, mana seberapa banyak yang distinct, yang samanya itu pasti kelihatan. Jadi dengan adanya tools ini sangat-sangat mengefisienkan waktu. Betul terus sekali. dalam cara menganalisis data juga Pak. Yes. Nah, toolsnya sendiri apa tuh Pak yang biasa dipakai sama data-data analis? Banyak sekali toolsnya, mau pakai yang berbayar atau mau yang gratis. Ada juga yang bayar dan gratis Pak. Tapi keunggulannya pasti beda-beda ya Pak? Keunggulannya hampir sama ya, dalam artian gini. Saat ini ada dua software mungkin yang bukan dua software ya, dua jenis yang biasa dipergunakan. Satu software yang jenisnya diinstal di masing-masing komputer, satu lagi yang sifatnya layanan atau satu services. Nah kalau yang diinstal di masing-masing perangkat itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis dan sifatnya sama. Tapi kalau yang menggunakan services layanan itu biasanya berbayar. Nah keunggulan masing-masing ya tentunya adalah masalah environment dari sisi company sebetulnya ya. Dalam artian misalkan satu company yang memang ini Microsoft minded misalkan ya, seluruh perangkatnya Microsoft ya tentunya harus menggunakan perangkat Microsoft biar compatibility-nya lebih bagus. Ada juga yang mungkin non Microsoft yang mungkin lebih ke open source atau mungkin ke aplikasi yang non Microsoft ya tentunya ada banyak sekali software yang memang bisa digunakan. Cuman kalau kita lihat ya berdasarkan demand, berdasarkan kebutuhan, saat ini yang kelihatan cukup populer tuh ada Microsoft Power BI, ada juga Tableau. Itu yang mungkin sering dipergunakan ya oleh banyak instansi. Kelebihannya pertama kalau Microsoft Power BI itu ada dua jenis, ada desktop, ada juga services. Ada yang desktopnya itu gratis, tinggal download, install, bisa langsung pakai. Tapi kalau yang berbayar, kalau yang servisnya itu berbayar. Kalau Tableau, sayangnya kita hanya dikasih gratisnya cuma 14 hari. Selebihnya bayar lagi? Selebihnya bayar. Yang servisnya juga sama, 14 hari, selebihnya bayar lagi. Gitu. Tapi dengan yang gratis itu udah cukup mumpuni nggak Pak? Itu powerful semua fitur dikasih. Kemudian kita sebagai end user, karena kan sekarang itu diarahkan ke self service ya. Artinya kita sebagai orang yang punya data, kita tuh dihadapkan ke satu hal, gimana caranya data yang ada itu bisa diolah, gitu ya. Nah tools yang ada itu cukup membantu buat si end user. Nggak perlu lagi istilahnya bantuan, oh ini perlu bantuan teknikal nih orang IT buat ngolahnya, nggak perlu lagi. Yang penting si usernya bisa ngakses ke datanya, kemudian diolahlah di software tersebut. Gitu. Ini sedikit agak rumit ya guys, cuma rumit nggak Pak sebenarnya? Atau sederhana nih?
sederhana sebetulnya. Yang rumit itu kamu. Astagfirullah, mungkin karena saya juga ini kali ya Pak, belum basic di sana gitu. Betul. Mungkin harus belajar dulu guys terkait data analisisnya itu, baru bisa sedikit lebih paham dengan analisis data ini. Nah, gitu guys, tadi kita udah ngomongin tentang problem-problem yang dihadapi sama data analis, terus juga gimana cara mengatasi problem-problem tersebut. Dan bisa disimpulkan kenapa nih Pak, data analis ini sangat-sangat penting dan berpengaruh di perusahaan, gitu Pak. Satu, data itu sekarang kan harta karun. Ya. Harta karun. Harta karun. Data itu adalah harta karun. Karena tentunya arah bisnis ke depan dari suatu company, dalam suatu organisasi, tentunya kan harus ditentukan. Dan salah satu faktor yang paling menentukan itu adalah data yang dimilikinya. Data histori yang dimiliki adalah oleh satu organisasi tersebut. Kedepannya ini mau ngapain? Katakanlah gini, saya adalah satu produsen misalkan, satu produsen yang menghasilkan satu produk tertentu. Kemudian ketika produk saya keluarkan, tentunya kan saya mesti ngelihat produk saya ini laku nggak sih, permintaannya ada nggak. Nah, itu kan saya kumpulin nih, oh nih ada banyak yang beli produk saya, belinya per periode kapan. Nah, kemudian setelah datanya ada, saya kan bisa ngelihat nih, oh ternyata produk saya ini terjual cukup laku nih. Tapi kemudian ke depannya, ini 1 tahun ke depan produknya masih laku nggak sih? Kalau 1 tahun ke depan produk ini masih buat nggak? Masih diproduksi nggak? Nah, tentunya itu hal-hal yang sebenarnya pertanyaan sederhana, tapi kan memerlukan jawaban yang cukup, memerlukan suatu proses yang istilahnya gimana caranya agar hal tersebut bukan lagi berdasarkan satu asumsi, kayaknya laku deh, kan nggak mungkin kayak gitu. Betul, lakunya dari mana gitu. Betul, kita nyebut ini pasti laku deh. Kenapa kok bilang pasti? Karena tren permintaannya tinggi nih ke depannya. Misalnya kalau di forecast ini nilainya cukup tinggi sehingga permintaannya juga pasti tinggi. Oh, ini produksi lagi deh. Gitu. Jadi bukan untuk sekarang doang tapi untuk tahun-tahun berikutnya. Betul. Juga Pak. Jadi lebih ke arah bagaimana satu organisasi bisa eksis ke depannya. Bagaimana suatu organisasi bisa berjalan ke depannya menghadapi tantangan yang pastinya kan semakin kesana tantangan semakin tinggi. Gimana caranya agar bisa terus survive? Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan data. Kita ini sebenarnya kan dibanjiri sama data ya. Entah itu data yang sifatnya data yang berasal dari database tradisional ataupun data-data yang data telemetri dari KPI, misalnya data-data dari sosmed segala macam gitu kan. Itu tiap hari kan pasti banyak sekali datanya. Nah, kita ini mau hanyut sama data atau kita mau ngarungin datanya? Tapi kalau mau ngarungin datanya kan kita mesti punya alat dong. Betul. Ada banjir, gimana cara ngati banjir data? Kita harus punya sampan. Nah, salah satunya adalah pengetahuan dan alat yang cukup mumpuni bagaimana kita bisa mengarungi banjir data ini. Nah, dengan ada banjir data, saya kan bisa nyebrang ke seberang sana. Saya nggak hanyut sama data. Artinya kan saya bisa menghadapi banyak tantangan, banyak persaingan, saya bisa nyebrang ke seberang gitu. Jadi pun kita udah nyari-nyari data di berbagai sumber-sumber gitu, tetap harus dianalisis sendiri lagi ya Pak? Betul sekali. Data ini kan banyak sekali. Dan tentunya yang jadi PR-nya itu adalah bagaimana mencari relasi datanya itu. Karena data itu kan tentunya harus diolah, dicari kesamaannya, dicari relasinya. Ini terkait nggak data ini dengan yang satunya, ini terkait nggak? Nah, kalau udah terkait, nanti kan pasti ada satu kesimpulan. Oh, karena datanya terkait, sehingga kita bisa menyimpulkan. Nah, dari situ kan kita dapat satu insight, dapat satu pengetahuan baru, dapat satu istilahnya satu hal yang entah itu baru misalkan ya, atau entah itu yang memang sesuai dengan ini pastinya kedepannya kayak gini. Oh, ini diperkuat lagi dengan data nih, karena datanya ada seperti ini. Nah, gitu. Jadi penting banget nih people untuk punya skill dalam menganalisis data. Nah, kalau belajarnya itu di mana nih Pak? Belajar untuk jadi data analis, di mana tuh Pak? Yang jelas sumber belajar itu banyak sekali ya, sumber belajar itu banyak sekali. Tentunya mau belajar mandiri atau mau belajar
dituntun. Kalau belajar mandiri sumbernya nggak banyak, bisa di internet dan segala macam ya. Tapi kalau mau belajar dengan bantuan profesional di bidang data ya tentunya harus belajar di satu institusi, satu learning center yang punya profesional data buat ngebimbingnya. Ya salah satunya Unixindo. Di mana lagi kalau bukan di Unixindo? Karena di Unixindo ada program data analis profesional ya Pak? betul. Itu belajarnya tentang apa aja sih Pak? Boleh dikasih tahu dikit-dikit dulu kan Pak? Intinya adalah karena kita itu bukan lagi walaupun kita bukan orang IT, tetapi kan tentunya berhadapan dengan data. Nah, gimana cara mengolah datanya? Itu nanti kita akan tuntun ya, bagaimana cara mengelola datanya, bagaimana kita ngeliat sumber-sumber datanya, dari sumber-sumber data itu bagaimana cara kita narik datanya. Kemudian setelah kita tarik datanya, kita kelompokkan datanya, kita profiling dulu datanya, mana data-data yang akan dipergunakan, mana data-data yang nggak akan dipergunakan. Habis itu nanti kita buat satu keterkaitan antara masing-masing data. Sehingga dari situ akan menjadi satu model datanya. Nah, dari model data itu, ya kita olah, kita bisa menggunakan bantuan toolsnya. Misalkan kalau mau ngitung sesuatu gitu ya, ada rumusan tertentu, ada formula yang mesti kita gunakan. Kemudian dari model itu setelah dilengkapi dengan kalkulasi, tentunya kan harus di display. Orang akan lebih mudah memahami data dalam bentuk visual, bukan lagi dalam bentuk teks. Nah, tentunya kita juga akan guide bagaimana caranya agar data lebih mudah dipahami. Tentunya dengan komponen-komponen visual yang mudah untuk memahaminya, mudah untuk mempresentasikan datanya dalam bentuk visual sehingga orang ketika lihat datanya itu langsung paham. Betul. Gitu. Jadi di program yang ada di Unixindo tentunya kita dibimbing bagaimana kita mengelola data dari awal, bagaimana kita profiling datanya, bagaimana mencari relasi datanya sehingga kita nanti bentuk data model. Dari data model barulah kita keluarkan datanya dalam bentuk visual sehingga akan lebih mudah dipahami apa sih yang terkandung di dalam data tersebut, informasi apa yang mau disampaikan di dalam datanya. Nah gitu guys, betul banget. Jadi bukan cuma yang basic IT aja nih, people di luar sana yang bukan basic IT pun harus punya skill dalam menganalisis data. Jadi langsung aja ikut pelatihan di Unixindo, yaitu Data Analysis for Professional. Nah, kita selanjutnya ada segmen tanya aku jawab nih Pak. Jadi people di luar sana kan pasti punya pertanyaan-pertanyaan nih tentang data analis itu. Nah, kita udah rangkum jadi ada 3 pertanyaan. Langsung aja yang pertama ya Pak. Langkah mengolah data yang masih raw, jadi data yang siap diolah atau udah jadi visualisasi datanya nih Pak. Gimana Pak? Ya, seperti saya bilang tadi, pertama itu kan sumber data itu macam-macam ya. Mungkin kebanyakan kalau bukan orang IT, kebanyakan ngolah data itu kalau nggak dalam bentuk spreadsheet, biasanya dalam bentuk CSV atau dalam bentuk TXT. Itu kan masih dalam bentuk data mentah ya, dalam bentuk data mentah. Nah, langkah pertama ya tentunya kita profiling dulu, karena tidak semua data yang akan diolah itu akan dipergunakan. Betul. Jadi hal-hal yang memang, katakanlah gini, saya ingin mencari tren X ke depan. Nah, kira-kira yang sesuai dengan tren X ini apakah semua data terlibat atau enggak? Nah, kita mesti milah dulu datanya mana dulu yang mesti kita pilih. Artinya kolom-kolom data yang memang tidak diperlukan itu tidak perlu kita masukkan ke proses analisa, karena itu tentunya kan ngebebanin ke proses nanti akan berat gitu ya. Ya, dari sisi profiling data tadi kita milah kolomnya, kemudian juga kita hilangkan duplikasi datanya, kemudian hilangkan error yang mungkin terjadi dan hal-hal yang kedepannya pasti menimbulkan kesalahan interpretasi terhadap data itu kita buang. Istilahnya kita bagaimana membuat data yang berkualitas sehingga nanti analisa akan lebih valid karena datanya berasal dari data yang akurat, data yang valid gitu ya. Jadi langkah pertama ya tentu pastikan dulu kualitas datanya dengan melakukan cleansing terlebih dahulu terhadap data. Walaupun mau bentuknya raw, mau bentuknya apapun datanya, yang jelas itu adalah data mentah yang belum siap diolah. Nah, baru setelah selesai kita olah, baru berikutnya adalah kita bikinin modeling datanya.
Karena tentunya data itu kan bukan data berdiri sendiri. Betul. Ada data yang satu terkait dengan data yang lainnya, gimana sih relasinya? Nah, maka satu hal yang penting sekali adalah bagaimana memahami keterkaitan antara data dengan data lain. Minimal kenalah dengan istilah apa itu primary key, apa itu foreign key. Nah, itu hal yang sederhana gitu ya. Tapi kebanyakan orang kalau bukan orang IT biasanya mana sih data utamanya, mana data yang mereferensi ke data utama. Itu hal yang perlu dikuasai terlebih dahulu. Gitu. Dalam langkah-langkah itu yang paling sulit atau yang paling menghabiskan waktu gitu Pak? Apa Pak? Sulit sebetulnya enggak ya. Kalau orang memang udah paham terhadap datanya, pasti akan jauh lebih mudah. Itu sebetulnya prosesnya mudah, tapi ngabisin banyak waktu. Kalau datanya banyak, pasti waktu yang diperlukan untuk cleansing kan cukup lama ya. Kecuali kalau datanya sedikit, paling kita ngelihatnya tuh, aduh kok hal-hal seperti ini tuh sesuatu hal yang mudah tapi banyak yang mesti dilakuin gitu. Jadi sehingga itu ngabisin banyak waktu. Jadi langkahnya ada profiling, cari yang data-data yang berkaitan, Betul. terus cleansing data, Ya. sama membuat modul tadi, Pak? Model data. Nah, pertanyaan kedua ya Pak. Ini mungkin sering didengar sama people di luar sana nih. Perbedaannya data scientist dan data analis tuh Pak. Gimana? Sekarang itu kan ada tren yang ini harus jadi data scientist gitu. Yes. Padahal pekerjaannya sendiri hanya cleansing data, misalkan bikin modelingnya, kemudian bikin suatu visual. Sehingga itu sebetulnya menaikkan pamor job title aja. Padahal kerjaannya sendiri itu adalah kerjaan data analis. Jadi kerjaan data analis itu sendiri adalah mengidentifikasi sumber-sumber data mana aja yang memang diperlukan buat laporannya. Itu nanti akan ditarik datanya, bagaimana cara koneksi ke sumber datanya, gimana cara nge-get datanya. Kemudian setelah get data ada profiling data, cleansing data, modeling data, baru visualize. Itu kerjaan data analis. Nah, kerjaan data scientist itu di luar itu. Gimana caranya kita mendapatkan insight yang lebih dalam lagi? Misalkan ini data produk X yang laku di hari ini. Tren kedepannya ini bakal laku nggak nih? Setahun kemudian produk ini masih di launching nggak? Tapi kan perlu analisa yang lebih dalam lagi kan? Betul. Perlu lagi misalnya diolah dengan algoritma tertentu, kemudian nanti dikasihlah ke machine learning buat dites model mana yang paling bagus, algoritma mana yang paling bagus. Hasil pengetesannya nanti kan muncul, oh ini ternyata modelnya yang paling cocok ke depannya karena trennya seperti ini. Nah, itu kerjaan si data scientist. Jadi sebetulnya data scientist itu adalah pekerjaan yang boleh dibilang adalah lanjutan pekerjaan dari si data analis. Ketika data udah dianalisa, ini mau dianalisa lebih dalam lagi nih. Nah, itu ranahnya data scientist. Oh, data analis dulu, terus dapat hasil. Betul. Hasilnya harusnya yang akurat seperti itu. Baru diolah lagi sama data scientist. Betul. Tapi kebanyakan sekarang itu lebih istilahnya kayak meng-upgrade job title. Padahal kerjaan data analis betulnya. Padahal ya berdampingan gitu lah ya Pak. Nah, pertanyaan terakhir, tolak ukur nih Pak. Tolak ukur baik tidaknya data analisis data. Itu gimana sih Pak? Tolak ukur sendiri kan sebetulnya itu pertama, pada saat analisa itu kan kita mesti tahu dulu outputnya apa nih yang mau dihasilkan. Saya mau melihat istilahnya profit margin ke depan misalkan ya, profit margin atau misalkan penjualan tahun ini seberapa besar, seberapa rugi, seberapa untung misalkan, gitu ya. Nah, tentu kan tolak ukurnya adalah apakah data-data yang saya gunakan ini menunjang nggak buat mengeluarkan hasil itu. Pertama adalah kelengkapan dari sisi datanya. Tentu kan untuk mendapatkan output yang sesuai, saya perlu data yang memang bisa mendukung terhadap hasil outputnya. Jadi, ya memang tolak ukurnya adalah pertama, datanya available nggak ngedukung terhadap outputnya. Yang kedua adalah tolak ukurnya adalah seberapa bersih data yang nanti di cleansingnya. Kalau di dalamnya masih ada beberapa, karena ada outliernya, ya ada masalah error datanya, tentunya output datanya juga bisa jadi nggak valid. Bisa jadi mungkin nggak sesuai dengan yang seharusnya karena masih ada data-data yang belum bersih gitu ya.
Jadi sebetulnya tolak ukur, apa sih tolak ukurnya yang disebut data analis yang baik? Ya tentunya pertama adalah ketersediaan data mendukung nggak terhadap suatu outputnya. Yang kedua adalah proses cleansingnya. Nah, kalau cleansingnya oke, bagus, valid, akurat, sehingga nanti hasilnya juga akan valid. Jadi tergantung output data yang diminta tuh apa, yang dibutuhkan tuh apa, Pak? Betul. Jadi lebih ke kalau diminta apa sih tolak ukur yang bagus? Ya pertanyaan mendasarnya kejawab nggak sih? Kita analisa data itu kan pasti punya pertanyaan nih. Misalkan saya mau lihat profit margin tahun ini, saya mau lihat keuntungan saya tahun ini. Kedepannya produknya masih laku nggak? Ini bisa kejawab nggak? Kalau ini bisa kejawab dengan adanya data, ya udah itu data itu analisis bagus, yang bagus. analisis yang bagus. Nah gitu guys, jadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Rondi. Terima kasih banyak Pak Rondi atas waktu dan ilmu-ilmu yang bermanfaatnya ini. Semoga sangat-sangat dapat digunakan dan bermanfaat bagi Inks people di luar sana. Dan jangan lupa like, comment, share ke Inks people lainnya, karena banyak banget informasi-informasi yang sayang dilewatkan. Saya pilih Inksindo.